Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjutkan lagi pertemuan kita membahas kitab Mukhtarat yang dikarang oleh Al-Ustadz Al-Rafiq bin Ghufran hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas pasal keempat dari kitab ini, yaitu isim ditinjau dari kejelasannya. Sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, isim ditinjau dari kejelasannya itu terbagi menjadi dua, isim nakirah sama isim ma'rifat. Isim nakirah itu apa? Isim yang belum jelas bendanya, nggak tertentu. Sedangkan isim ma'rifat sudah jelas, sudah diketahui bendanya. Dan nanti isim ma'rifat ini terbagi menjadi 7 macam. Terbagi menjadi 7 macam. Dan kita sudah melalui atau melewati 3 isim ma'rifat. Apa saja itu? Isim yang beralif lam, isim dhamir, dan isyarah. Dan terakhir kita sudah membaca tentang isim mausul. Nah, sekarang kita akan jelaskan sedikit sini tentang isim mausul. Jadi isim mausul itu apa? Isim mausul itu kata sambung. Ya. Isim mausul adalah kata sambung. Ya, namanya itu isim mausul. Mausul itu maksudnya yang disambung. Al mausul artinya yang disambung dari kata wasala, yasilu. Ya. Yaitu yang tersambung. Mausul maksudnya yang disambung. Jadi isim mausul ini nanti sebenarnya pembahasannya panjang di dalam kitab yang lain. Kalau di sini pembahasannya cuma sedikit ya. Dan nanti isim mausul intinya nanti ada 2. Ada isim mausul yang nas. Nas itu maksudnya isim mausulnya dipakai sesuai dengan jumlahnya dan jenisnya. Yaitu nanti allazi, allazani, allazina itu khusus untuk muzakkar, mufrad. Yang allazi, allazani itu yang musannanya, allazina yang jamaknya. Kemudian ada allati, allatani, allai sama allati sama allai. Ini khusus muannas. Khusus isim muannas untuk menyambungkan isim yang dia itu muannas. Allati untuk 1, allatani untuk 2, allati sama allai itu untuk jamak. Jadi ada 2 jenis dia kalau untuk jamak muannasnya. Ada allati sama allai. Oh ini atau ya. Allati sama allai. Ada allati sama allai. Kemudian isim mausul ini ada catatan tambahannya. Nggak ada di buku. Ya, boleh ditulis. Jadi isim mausul ini dia isim yang butuh dengan 2 hal. Butuh dengan 2 hal, 2 perkara. Apa itu? Yang pertama, dia butuh kepada namanya silah atau silah, ya, silatul mausul. Ini cuma sekedar faedah sedikit aja. Nanti kita akan bahasnya ketika sudah masuk pada kitab nahwu, silatul mausul. Yang pertama dia butuh namanya silah mausul. Atau dalam kata lain kata yang disambung, anak kata gampangnya. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya itu anak kata. Ya, anak kata. Kemudian dia juga butuh dengan namanya al-a'id. Yang kedua dia butuh al-a'id, haidu. A'id ini apa? A'id ini domir bentuknya, domir yang kembali kepada isim mausulnya. Domir yang kembali kepada isim mausul. Nanti kita akan lihat contohnya. Nanti di situ akan jelas nanti ketika kita lihat contohnya. Ini faedah saja. Nanti kita akan bahas, kita akan dapati di kitab nahwu insyaallah. Al apa itu namanya tadi? Al-a'id. Al-a'id. A'id itu artinya yang kembali.
Maksudnya apa? Domir yang kembali ke isim mausul. Domir yang kembali ke isim mausul. Ini cuma faedah aja ya, nggak usah terlalu diperdalam. Nanti kita akan perdalam ketika di bab nahu. Lanjut. Di sini ada catatan. Ada beberapa isim mausul yang lain. Nah, ini namanya isim mausul mustarak namanya. Istilahnya lainnya apa namanya? Mustarak. Maksudnya apa mustarak? Mustarak itu bisa digunakan untuk segala macam jenis isim. Baik dia muzakkar, baik dia muannas, baik dia mufrad ataupun jamak, maka boleh menggunakan ini semua sama. Paham? Ini namanya mustarak. Maksudnya mustarak apa? Mustarak artinya apa? Berserikat kan? Maksudnya bisa digunakan untuk semuanya. Bisa digunakan untuk menyambung seluruh kata, seluruh isim. Sama saja muzakkar kah atau muannas, sama saja dia mufrad atau jamak. Tetap bisa disambung dengan isim-isim ini. Yang pertama man itu kalau diartikan yang, sebenarnya semua artinya yang semua. Tapi biasanya tergantung kalau kita mengartikan di buku nanti ya, di situ kan kita lihat konteksnya nanti. Bisa kita artikan orang yang, misalnya seperti itu. Siapa yang, itu bisa juga. Jadi tergantung kalau kita mengartikan bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu kita lihat lagi konteksnya nanti. Kita sesuaikan. Yang enak didengar bagaimana pengertiannya. Artinya. Man. Ini untuk apa? Untuk menyambung isim yang berakal. Ya, isim yang berakal. Baik dia itu muzakkar, muannas, mufrad ataupun jamak, pakainya man. Ya. Kemudian ada ma. Berarti boleh man, boleh al-lazi. Boleh. Ya, boleh. Okay. Adapun yang al-lazi yang sebelumnya nas itu dia harus dipakai sesuai dengan jenis sama jumlahnya. Okay. Ya, kalau ini sembarang aja. Sembarang aja. Nah, terserah mau dia disambung itu jamak, mau dia muzakkar, ya. Nggak masalah. Adapun yang sebelumnya itu harus sesuai dengan jumlahnya sama jenisnya. Makanya yang sebelumnya itu disebut namanya nas. Nas itu ya sudah seperti itu ketentuannya, nggak boleh diubah-ubah. Kalau dia al-lazi untuk satu muzakkar, nggak boleh al-lazi digunakan untuk jamak atau perempuan, nggak bisa. Kemudian ada ma. Ma ini untuk menyambung isim yang tidak berakal, pakainya ma. Jadi isim berakal sama tidak berakal itu apa? Isim berakal itu manusia. Tidak berakal itu selain manusia. Itu tidak berakal ya. Kemudian ada ayun. Ayun ini apa? Untuk menyambung semua isim. Jadi semuanya. Nggak terkhusus berakal saja, tidak terkhusus tidak berakal saja, enggak. Jadi ayun ini semuanya. Bebas saja ya. Ya. Biasanya kalau kita artikan apapun itu atau apa yang, biasanya gitu, seperti itu. Ya tergantung konteksnya lagi. Kemudian di sini ada catatan lagi yang keempat, allazina itu. Allazina sama allati sama atau allai hanya untuk menyambung isim jamak berakal. Untuk isim jamak berakal yang tadi sebelumnya kan ada allazina sama allati sama allai. Itu kan untuk jamak kan. Kalau allazina untuk jamak muzakkar, allati sama allai untuk jamak muannas. Nah, ini khusus untuk yang berakal saja, maksudnya untuk manusia. Adapun hewan, tumbuhan ataupun benda-benda mati itu nggak menggunakan ini. Maka di sini katakan untuk isim yang tidak berakal maka memakai allati atau ma. Allati atau ma. Kemudian yang terakhir untuk pembahasan fasal kelima, ayun, allatani, allazani, tagyirnya adalah mu'rab. Ini kita akan bahas di fasal kelima insyaallah. Nah, kita akan lihat contohnya dalam jumlah. Di situ lihat. Contohnya yang pertama, hazat هذا طلب هذا طالب الذي salam fi apa itu fil fasli ya fil fasli هذا طالب الذي fil fasli. Nah, ini maksud sama itu banget sih. allazi
fil fasli. Nah ini. Ini mana isim mausulnya ini ya? Allazi. Allazi. Ini allazi namanya isim mausul. Mausul. Maksudnya kata sambung. Iya. Nah, antum perhatikan yang ini tadi yang Anda bahas. Yang Anda bahas ini. Jadi isim mausul ini butuh namanya istilahnya silah. Silah anak kata. Ya, anak kata. Anak katanya mana ini nih? Anak katanya. Oh, di belakang. Jadi anak katanya itu apa? Anak kata atau silah itu adalah jumlah itu kalimat yang terletak setelah isi mausul. Mana kalimat yang terletak setelah isi mausul ini? Itu. Oh iya. Nah, Kan bahasa Arab. makanya namanya silah. Silah. Dia harus butuh ini, harus. Jadi kita nggak bisa cuma mengatakan gini. Sampai Allazi aja nggak bisa. Nggak ya? bisa, kan nggak sempurna ya. Misalnya Iya. ini penuntut ilmu yang yang apa ini? yang Boy? apa ya kan gitu kan? Dia Bukan nggak apa, jelas Boy. itu kan, bukan kalian. Jadi dia butuh ini namanya. Ini namanya silah atau anak kata kalau bahasa Indonesianya. Tahu nggak anak kata? Itu ya. Tahu nggak? Itulah Ya. setelahnya. Ya setelahnya lazi itu ada kalimat. Nah ini namanya kalimat namanya silah. Jadi butuh ini. Ya. Kemudian dia butuh ait. Ait itu domir. Domir. Kalau ini domirnya nggak ada ini. Domirnya disembunyikan. Anda nggak bisa jelasin kalau domirnya ini. Kalau misalnya kayak gini, contohnya. Tapi memang dia harus ada kedua itu kah? Iya harus. Harus ada dua ya? Ini sebenarnya ada domirnya, Iya, tapi cuma kesembunyi. ya sembunyi. Misalnya gini, ja'ani, ja'ani, Domir kemarin apa aja? allazi Wah. abuhu Iya. Wah. Itu. Namanya huruf jar ya? Putar sih. Oh iya, huwa mahum. Iya. Iya, huwa hunna. Antum nanti antunna. Lupa lagi. Ya itu domir. Kalau huruf jar yang minilah alati. ja'ani allazi abuhu qaimun. Nah ini. Perhatikan, mana isim mausulnya? Allazi ya. Allazi. Nah, kemudian allazi ini dia harus apa tadi ada namanya silah. Itu kalimatnya, mana kalimatnya ini nih? Nih, abuhu qaimun. Ini namanya silah namanya. Silah. Cuma istilah aja ya. Nanti kita akan bahasnya di kita lahu. Kemudian dia harus ada ait. Mana aitnya? Ini nih, domirnya nih. Nih, ada hu. Kan huwa. Abu ini uangnya ini satu kesatuan kata, bapak. Bapak. Ya. Hu ini domir. Tahu kan domir ya? Domir apa ini namanya kemarin? Domir apa ini? Domir mustatir atau zohir. Zohir kan kelihatan. Nah, di zohir ada tiga nih, ada tiga kan? Ada tiga kan kemarin zohir. Apa yang di antara tiga itu yang mana? Ini termasuk apa ini? Domir zohir yang mana? Nasab mutasil kah? Rofa mutasil? Nah, apa? Rofa mutasil? Lagi ingat. Ya nyonteknya nggak dapet ya? Iya, nyontek aja dapet. Mana ya? Oh ini nah. Yang mana? Lain tak mau butuh. Yang mana? Ini kan kemarin ada berapa? Domir zohir ada berapa kemarin? Ada? Di situ dibagi berapa dia? Ada 5 kan ya? Ada 5. 15. Ada 5 kan? Nah itu ada 5 ya? Iya. Nah di antara 5 itu yang mana? Domir mana ini? Hu ini. Una. Yang mana? Yang satu. Ya yang mana? Itu kan di atas ada tulisannya. Domir munfasil. Munfasil itu terpisah. Ini nyambung. Mutasil berarti. Mutasil yang mana? Rofa mutasil. Muta. Kok tadi berarti muta apa? Domir apa tadi berarti itu? Domir apa namanya? Ini mutasil ya. Mutasil itu dia sambung. Oh iya, itu dia pisah sendiri itu soalnya. Ya. Bisa. Ini bersambung dia. Abuhu itu sambung. Iya, ini kan Yahu ini kan lain. Itu huwa itu. Yang mana? Mahum. Domir, Hum. Wah, so tahu ya. domir jar mutasil. Mutasil. Langsung Masya Allah tabarakallah. Ini nah. Iya. Nah. Oh, iya. Lain. Dan catatannya lagi. Utama pe. Ini jar mutasil. Mana sih? Sebelumnya, Ada sebelumnya. 15. Oh,
Sampai paling ujung kan. Ya, itu paling ujung. kiri. Yang ini ya balad Ya, baladuhu. baladuhu ini Ya, kan. itu. Ingat ya, kalau domir jar mutasil itu domir yang dia bersambung dengan isim. Ini isim kan, abu ini kan isim. Kemudian setelahnya domir. Nah, ini namanya domir jar mutasil namanya. Nanti kita insya Allah kita ulangin lagi loh di Mroja Kubro. Jar mutasil. Ya. Mutasil. Oh iya. Wih, jadi mutasil. Bersambung dengan fiil. Ini kalau ini bersambung dengan fiil. Mutasil. Ya. Oke. Nanti kita Mroja lagi. Mutasil. Iya benar. Insyaallah ya. Sama dengan fiil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Paham ya tapi ya. Itu gambar. Intinya isim mausul ini lah, allazi ini. Ya, nyontek aja. Dan isim mausul ini ada isim ma'rifat. Jadi tertentu dia sudah jelas sebenarnya ma'rifat. Ma'rifat. Kemudian lihat lagi di contohnya situ. Hazani talibani allazani fil fasl. Alladani. Sini allazani kan kenapa kok dua? Taliban. Kenapa dua di situ allazani? Karena Karena yang disambung mana? Yang disambung itu sebelumnya. Sebelumnya itu yang disambung. Talibani. Al-talibani itu Dua. dua. Dan dia muzakkar. Paham nggak sampai sini? Belum. Belum. Yang mana yang belum? At-Talibani. Ini nih, anak lagi. Ngomong aja apa adanya enggak ngerti. Jangan sedih. Sabar aja. Kamu bikin aneh. Gak paham kamu itu. Gak Ya paham Allah, sih. ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau libu. Talibani. Talibani. Ini mah dua, ya kan? Iya. Hai. Jar mutasil. Kamu harus belajar bi. Ya Allah, ya Allah. Asli. Dia kayak di belajar. Iya makanya kan. Allazani fil fasli. Nah ini, perhatikan. Mana isim mausulnya ini ya? Isim mausulnya Allazani. Nah, kenapa dia kok Allazani? Kenapa? Karena isim yang disambung mana? Isim yang disambung yang sebelumnya ini. Namanya isim yang disambung. Nih. Nah, isim yang disambung ini dia bentuknya apa? Muannas atau muzakkar? Muzakkar. Bukan jadi. Oh, Bukan. Kemudian bilangannya. Bilangannya dia jamak atau mufrad atau musanna? Musanna dua. Maka sesuaikan isim mausulnya. Allazani. Nah, yang ini lagi pilih. Nah, Paham ya? Jenis sama Jadi kalau satu, Jenis sama dua, bilangannya dua. harus sesuai sama isim yang di belakangnya ini. Dua. Isim yang di belakangnya ini. Ngikutin ya. Ikutin. Oh iya. Dan Nah, ini kan, paham kan? gitu. Iya. Si orang makanya. Astagfirullah. Saya tak nonton istighfar. Astagfirullah. Kemudian perhatikan lagi. Haula ittulabul lazina fil fasli. Mereka pelajar-pelajar yang di dalam kelas. Nah itu. Di situ allazina dia jamak. Kenapa jamak? Karena sebelumnya itu bentuknya jamak. Jamak taksir itu ya. Itu namanya jamak taksir. Tulab itu jamak taksir. Kemarin jamak ada berapa jenis? Ini ya tulabu. 2. 3. Jamak. Jamak. 3. Sama Taksir. jamak taksir ya. Jamak muzakkar, salim, jamak muannas salim sama jamak taksir ya. Taksir. Suksana. Jamak taksir. Ini tulab ini apa? Jamak taksir. Taksir. Udah ada Jamak anunya taksir. dia. Apa kemarin jamak taksir itu? Nggak ada ketentuan anunya kan? Iya. Kaidah. Nggak ada kaidahnya. Nggak ada kaidah. Yang dia berubah dari isim mufradnya. Jamak yang berubah dari isim mufradnya. Kemudian lihat lagi di bawahnya. Hazihi talibatul lati fil fasli. Allati. Allati. Kenapa allati? Karena sebelumnya muannas. Muannas. Talibah itu muannas sama mufrad. Kemudian hatani at-talibatani allatani fil fasli. Minta diginikan apa? Oh swing ya? Oh, enggak bisa kah swingnya? Bisa. Bisa. Kayaknya udah swing deh. Kasih naik aja. Kasih naik swingnya. Ya sudah. Nah, gitu Bang. Sip, Bang. Matikan ya. Jangan. Jadi masalah. Swingnya. Swingnya yang matikan. Oh, swingnya. Kocak. Mana tadi? Nah, kemudian haula'i talibatul lati fil fasli. Haula'i.
ketemu haula'i at-talibatu allati fil fasli. Itu allati. Kenapa? Karena sebelumnya adalah jamak muannas salim. Talibat jamak muannas salim. Kemudian uhibbul kutuba allati tabhasu anit tauhid. Nah, ini perhatikan lagi. Uhibbul kutuba allati tabhasu anit Dia tauhid. mencintai kitab ya? Orang. Aku mencintai kitab yang membahas tentang tauhid. Uhibbu itu saya. Uhibbuka fillah. Saya mencintai Mencintai kitab-kitab yang membahas yang dari tauhid. Uhibbul kutuba Ani karena Tentang dari karena ani itu tentang bisa tergantung konteksnya. Kamu buku kan tak berakal. Ani itu berarti di kamus ya berarti ya adanya atau kata sambung. kata sambung mau sih. Enggak kalau ani ini huruf jar. Ani mana sih? Ani tauhid. an ini huruf jar kemarin di awal ya. Min ila ana Masya Al-kafu alamu. Iya, Apa lagu? apa lagu? Masya Yang Allah. ketiga. Kalau huruf kosong. Anit tauhid. Oh iya. Ini. Belum mas. Mana isi mausulnya? Perhatikan. Mana isi mausulnya alati. Nanti Kenapa pakai alati di sini? Karena udah berakal. Yang mana? Yang disambung. Nih. Kutub. Jamak dia. Jamak yang tidak berakal. Kutub ini jamak apa namanya? Jamak Taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Kenapa kok dia bisa fathah di situ? Nanti kita akan bahas di nahwu. Kirain mau ditanya. Ada yang tahu itu biasanya. Tahu. Saya punya aja dulu. Pede aja dulu. Ya kan kenapa kan kutubah itu kan? Nah, itu bahasanya di nahwu nanti insyaallah. Kemudian jaa man ta'allama. Jaa man ta'allama. Telah datang orang yang ta'allama. Tahu ta'allama? Mengajarkan belajar. 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 Mana? Ta'allama itu belajar. Ta'allama. Kalau allama mengajarkan. kalau ta'alama ini apa? Ta'allama Belajar. 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 Ya, orang yang belajar. Jaa itu berarti orang ya? Enggak, datang. datang. Jaa itu datang. Itu kata kerja. Jaa itu kata kerja. Fi'il. Fi'il apa namanya? Fi'il. Man itu Fi'il mah, fi'il madhi. Man ini isim mausulnya di situ. Mausulnya. Madi sekarang. Amar perintah. Enggak. Lampau. Lampau ya? Madi lampau. Mau di lampau ya? Oh, ya. Kemarin Sekarang mudhari. mudore ya. Haza ma akhadtu. Haza ma akhadtu. Ini apa yang aku ambil. Ini apa yang ambil? Nah, mana isim mausulnya? Ma. Ma. Isim mausulnya adalah ma. Karena tidak berakal. Karena tidak berakal. Ini apa yang aku ambil. Paham ya? Ini adalah isim mausul. Kemudian yang kelima, munada. Al-munada. Munada itu apa? Munada itu artinya yang dipanggil. Itu artinya. Munada itu artinya yang dipanggil. Munada. Maksudnya yang dipanggil. Apa pengertiannya di sini? Isim yang jatuh setelah huruf panggilan. Isim yang jatuh setelah huruf panggilan. Huruf panggilan nanti banyak ya. Ada ya, ada a, ada wa, macam-macam dia huruf panggilan itu. Namanya huruf nida namanya. Maka isim tersebut menjadi ma'rifat karena dipanggil. Misal, ya rojulu. Situ ada ya rojulu. Rojulun itu kan nakirah aslinya kan? Rojulun, nakirah, pria. Laki-laki apa atau pria siapa? Rojul. Jelas kan? Tapi ketika dia didahului oleh ya, wahai laki-laki, itu jelas. Jadinya ma'rifat dia. Kemudian ya tajiru, wahai pedagang. Tajir itu pedagang. Tajir itu adalah pedagang. Kemudian ya tolian jabalan. Ya tolian jabalan. Wahai pendaki gunung. Tolian jabalan itu pendaki gunung. Ini nanti kalau antum bertanya-tanya, loh kenapa kok fathah ini dua-duanya? Nah, itu pembahasannya di munada nanti. Ada pembahasan sendiri di dalam nahwu namanya Pendaki gunung. pembahasan munada. Ada. Namanya munada. Ada ini soalnya. Ya iya. Coba tenang.
Pembahasannya munada. Nanti munada terbagi menjadi 5 nanti. Ada 5 jenis dia. Sakit tantrum. Kemudian ya ini paham nggak munada ya? Intinya Wah, isim iya. yang jatuh setelah huruf panggilan. Huruf panggilan itu ya, yang kita tahu sekarang ya. Nanti ada lagi a. A Muhammadu khudh hadha. Wahai Muhammad, ambil ini. Nah, kalau a itu nanti dia biasanya untuk memanggil orang yang dekat. Kalau ya itu jauh. Nanti ada ya ayyuha. Ya habibi. Oh, itu karena deket ya. Jauh biasa. Kalau ya itu jauh. Loh, kenapa dia ngomongnya anu? Maksudnya Suka dia anunya. dong. Oh, Suka anunya. dia dong. Penggunaannya biasanya. Kalau a itu biasanya untuk orangnya dekat. Oh, orang hubungan. Ya, bukan. Bukan. Dekat. Dekat gini nih. Dekat ya, Jaraknya. jaraknya dekat. Bukan hubungan bukan. Ah, itu biasanya orangnya dekat dengan kita maksudnya. Jaraknya. Ya, Oke, iya. Nah, tapi kalau ya itu biasanya jauh. Ya, Makanya panggilnya Agak kasar. keras. Ya, habibi. ya. Kalau wah Kalau deket-deket dia mau, ya Bibi gitu. Sama aja gitu. Kadang gitu ya. Berkelahi nanti. Jadi Tengker. kalau wah ada juga nanti wah. Wah itu untuk menandakan kesakitan, kesedihan. Wah. Misalnya wah Zuhra, aduh punggungku. Aduh. Wah itu biasanya aduh. Ya. Wah Ummah, wahai bundaku gitu. Biasanya kesedihan biasanya itu. Aduhai kasihannya dia misalnya gitu. Gitu. Biasanya wakil wah misalnya. Ungkapannya mereka orang Arab. Nanti kita akan bahas lagi di munada. Kemudian ada yang keenam alam. Alam. Alam ini adalah nama orang, tempat, gunung, kota dan lain-lain. Intinya alam ini nama. Alam ini artinya nama. Kalau secara pengertiannya alam itu apa? Tanda. Secara bahasa Indonesianya tanda. Alam ini artinya tanda. Alam. Cara misalnya. Alam. Tanda. Alam itu adalah tanda maksudnya. Tanda. Ini kalau diartikan nama lah. Nama orang, tempat, gunung, kota dan lain-lain. Yang telah jelas zatnya. Jadi semua nama itu isim ma'rifat semuanya. Baik itu nama orang, nama binatang, nama kota, nama tempat, nama negara, itu semuanya adalah isim ma'rifat semuanya. Contoh di sini Muhammadun, Ahmad, Makkatu, Surabaya. Surabaya nama kota. Kota mana? Ibu kota di mana? Ibu kota di mana? Al-Iraq. Orang. Kurang ada nomor orang Surabaya. Al-Iraq, kemudian Irak. Irak. Anil, Nil itu nama sungai, sungai Nil. Nah, alam nanti terbagi menjadi 3 macam. Ada kunyah, ada lakob, ada isim. Haji cua. Isim lah. Ini bukan isim yang awal itu ya, bukan isim yang lawannya fiil sama huruf, bukan. Lain lagi ya, Beda bukan. lagi ya. Beda lagi. Kunyah itu apa? Nama julukan yang diawali dengan Abu, Umun atau Ibnun. Itu kunyah namanya. Ibnu. Saya Abu Bakar, Ummu Hani, Ibnu Mas'ud. Ini namanya kunyah. Ibnu. Kemudian ada lakob. Lakob ini gelar. Jadi lakob ini bisa dia lakob kebaikan atau keburukan. Ya. Kayak lakom ya kalau bahasa Indonesia. Ya. Umaru Al-Faruq, Ini ketahuan sahabiyun jalilun. Dikira badut kali gue. Umar Al-Faruq. Mana lakopnya itu? Al-Faruq. Al-Faruq. Faruq itu apa? Faruq itu pembeda. Kemudian Asy-Syaikhu Ibnu Bas alimun salafiyun. Pembeda juga. Asy-Syaikhu Ibnu Bazin alimun salafiyun. Mana ini lakopnya? Asy-Syaikh. Salafiyun. Asy-Syaikh. Oh, sih. Lakopnya. Bukan salafiyun. Ana salafi ya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Kemudian yang C, isim. Isim apa? Isim nama selain julukan atau gelar. Contohnya Nahrun Nil fi Misra. Sungai Nil di Mesir. Kemudian Muhammadun fil ghurfah. Muhammad di dalam kamar. Ghurfah itu kamar. Ghurfah kamar. Kemudian di sini ada catatan di kotak ini. Ini cuma penulisan aja, di penulisan. Apabila ibnun jatuh di antara 2 isim alam. Jatuh maksudnya terletak di antara 2 isim alam, maka alifnya dibuang. Ini cuma penulisan saja. Contoh Umaru
Itu nggak ada alifnya ya. Umaru binul Khattabi. Jadi kita bacanya harus nyambung. Umaru binul Khattabi. Binul Khattabi. Umar ibnul Khattab ya. Umaru ibnu. Bisa kita sebenarnya kalau cara baca bisa dua-duanya nggak masalah. Tapi kalau penulisan alifnya harus hilangkan. Oke. Ini cuma cara penulisan saja. Kemudian yang ketujuh, bersambung dengan isim ma'rifat al-mudhaf ilal ismil ma'rifati. Itu bersambung dengan isim ma'rifat. Isim ma'rifat yang tadi tuh, yang 6 sebelumnya tuh. Jadi setiap kata yang bersambung dengan salah satu dari 6 yang tadi ini, itu semua nanti menjadi isim ma'rifat. Namanya al-idhafah ilal ismil ma'rifah atau al-mudhaf ilal ismil ma'rifah. Ini yang sebelumnya. Yang dari satu tadi. Ya, ada al, isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, munada sama alam. Ini kan 6 kan ya. Jadi kalau dia bersambung dengan salah satu dari 6 ini, maka yang di awal ini ya, kata yang bersambung ini menjadi isim ma'rifat. Kita lihat contohnya. Ma'haduna. Di situ, perhatikan. Ma'haduna. Tersambung dengan Ma'haduna. Nah, ini. Perhatikan. Nah ini namanya apa? Domir. Domir apa? Domir apa tadi? aduh. Tersambung dengan isim. Apa? Domir apa tadi? Jar itu berarti jar mutasil. Jar mutasil. Jar mutasil juga ya. Ya. Jar mutasil. Ini ma'rifat itu nakirah, domir. Ma'rifat itu nakirah. Domir. Ma'rifah. Ma'rifah dong. Ma'rifah, ya kan? Kemudian lihat ma'had. Nih, ma'hadun. Ma'had ini. Ini nakirah atau ma'rifat? Yang mana? Udah jelas. Ini. Ma'rifat. Kenapa dia ma'rifat? Karena bersambung sama domir. Paham ya? Jadi ini dia jadinya ma'rifat. Kenapa dia jadi ma'rifat? Karena dia bersambung dengan isim ma'rifat, yaitu apa ini? Domir. Paham nggak sampai sini maksudnya yang 7 itu? Oh, iya. Tergambar ya. Contoh lagi. Qalamu Muhammadin. Qalamu Kolamu itu ini Muhammadin. Masuk ini domir. Oh, iya. Muhammadin ini isim nakirah atau ma'rifat? Kenapa ma'rifat? Ya, nama orang, alam. Kemudian kolam. Nah ini, kolam ini ma'rifat nakirah. Karena bersambung. Karena bersambung sama isim ma'rifat. gambar. Paham ya? Paham. Kenapa Muhammadin jadi kasroh? Nanti ya. Bersambung dengan isim ma'rifat. Ya. Contoh lagi, kita lihat di situ. Kitabun Nahwi. Kitab Ini nomor 6-nya udah ada. Oh, ini nama alam ya. Ada nomor 6. Benar ya. 6 yang mana? Bersambung dengan isim ma'rifat. Oh ya. Kemudian lihat lagi. Kitabun Nahwi. An-Nahwi di situ. An-Nahwi di sini pakai alif lam. Berarti dia isim ma'rifat. Kitab maka juga menjadi isim ma'rifat. Kemudian lagi. Nah, Sayyaratu Abi Muhammadin sama. Sayyaratu juga Dibongkar isim istilahnya. ma'rifat. Kenapa? Karena dia bersambung dengan isim ma'rifat Abi. Abi Muhammadin isim ma'rifat. Kenapa isim ma'rifat Abi ini? Karena alam. Karena dia Kunyah. Ya, karena dia kunyah. Ya. Kemudian hakibatu hazihi talibatu. Yuk. Hakibah isim ma'rifat. Kenapa? Karena dia bersambung dengan hazihi. Hazihi ini adalah isim Isyarah. isim isyarah atau isim domir? Isyarah. Isyarah. Nah, hazihi ini isim isyarah untuk muzakkar atau muannas? Apa itu? Hazihi. Hadihi jahannam. Laki-laki kayaknya. Hadihi. Pantas. Ya Allah. Marbuto ya. Kalau muzakkar apa?
Kalau muzakkar Ada. Iya. ini untuk mufrad, jamak atau musanna nih. Mufrad, jamak atau musanna hazihi ini. Mufrad. Bisa Untuk- mufrad bisa jamak. Iya, Karena enggak berakal juga. betul. Di sini Oh iya hakibah. nanti. Wah, ini. Antum melawak terus sih. Kemudian yang di bawahnya siratal ladzina an'amta alaihim. Sirata menjadi isim ma'rifat. Allazina. Kenapa? Karena dia bersambung dengan allazina. Nah, allazina ini isim apa namanya? Mausul untuk Yang jamak. muzakkar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Jamak, mufrad atau musanna? Jamak. Jamak. Allazina. Paham ya? Alhamdulillah. Kita paham. Sekarang ini nanti insyaallah pekan depan kita murojaah ya sebelum kita masuk ke fase kelima ini. Murojaah yang dari Nah, awal ya. Dari awal. Dari awal. Iya, udah masuk ini. Nanti dikerjakan ini latihan ini. Ini penting ini latihan ini biar kita bisa paham. Mukilas yang mana itu? Nah itu lihat latihan nomor 20. Ngeri ya ini latihannya nih. Ngeri ini. Ini level expert kayaknya. Carilah Ada isim di dong. Apa ini latihannya? Carilah isim domir rofa mutasil, domir nasab mutasil, domir jar mutasil, isim isyarah, isim mausul, alam dan mudhof pada isim ma'rifat dalam hadis di bawah ini, kemudian masukkan ke dalam tabel yang tersedia. Oh, easy. Masya Allah. Pokoknya Ada dua dimudahkan. hadis ya, dua hadis. Nah, itu Dua hadis ya. ya, dicari mana, tinggal cari aja mana domir rofa. Oh ini ditulis. Ini kan ada tulisan domir ada rofa mutasil atau mutasil yang di bagian itu ya. Nah, Jar mutasil, isim isyarah, isim mausul, alam sama mudhof ila ma'rifat. Nah itu tinggal di anu aja. 10 menit aja. Masya Allah. Tabarakallah. Biar mutasi. Ya. Antum kelompokkan. Ya, kelompokkan. Nanti kalau kesulitan enggak apa nanti di WA enggak usah. Siap. Ini apa nih? Berarti anu dulu kan ini kan nanti kan apa? Murojaah dulu. Iya, kan? murojaah nanti. Insyaallah nanti dari awal kita murojaah cepat. Kemudian kita masuk ke fase kelima. Pisang. Nggak bisa kayaknya. Murojaah aja nanti tuh pekan depan. Iya, maksudnya murojaah pekan depan lagi baru Oh, masuk. iya. Dia berubah. Ngegas terus ya. Soalnya ada masuk apapun yang ini nih. Iya. Alasan terus Albi. Yu. Dia sekian gotik. 1000 alasan. Ya sih gotik. Tiba-tiba rujukannya ke situ. 1000 alasan. Alasan mulu. Ayo. Ada yang tanya nggak? Banyak. Banyak. Enggak apa-apa nanti aja. Nanti ya. Enggak mau nanti aja sih. Empat aja. Mau nanti aja. Diulang. Ah, yang murojaah ya. Siap murojaah. Masya Allah. Sudah. Kita akhiri majelis kita dengan baca doa kafir majelis. Subhanallah. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.